pagi. Hai Siska, good Hai morning. Mbak Lucy, kembali bersama saya Siska dan Mbak Lucy di sini. Hai Mbak Yay, Lucy, how are you today? feeling awesome karena kemarin habis spend my me time, jadi hari ini rasanya full of energy banget. Wow, thank you for last night. So nice. Oke, hari ini kita akan membahas masih dengan access consciousness. Hmm, Mungkin dengan bahasa yang sedikit berbeda mengenai satu kelas yang very unique and special. Itu adalah kelas Talk to the Entities. Talk to the Entities. Beginning class. Oke. Oke, Mbak Lucy. Saya agak penasaran kenapa Mbak Lucy memilih untuk mengenal entitas. Apa itu entitas sebelum Mbak Lucy mengenal itu dari akses? oke, entitas ya. Karena saya adalah background-nya nih professional worker gitu ya. Jadi ngomongin kata entitas gitu ya, itu tuh yang langsung keluar adalah emiten saham. Karena itu bahasa yang common dipakai gitu di bursa saham gitu kan ya, entitas gitu, entitas bisnis, anak unit bisnis itu disebutnya entitas gitu. Nah tapi ternyata gitu ya, begitu kenal dengan modalitinya access consciousness, nah entitas ini meaningnya tuh different banget gitu, itu luas banget gitu, nggak sekedar entitas yang sebelumnya saya hanya paham itu adalah sebagai salah satu unit bisnis, tapi entity ini adalah sesuatu yang bisa kita bilang dia itu wujudnya itu wujud tidak kasat mata. Nah, wujud tidak kasat mata ini kalau misalnya kita itu kebanyakan kemakan cerita horor gitu ya, wujud tak kasat mata itu dibilangnya adalah apa coba? Hantu gitu kan ya. Terus mungkin juga kayak Kunti atau misalnya Wewe Gombel dan segala macam gitu. Tapi wujud tak kasat mata itu tuh banyak loh. Contohnya energi adalah wujud tak kasat mata gitu kan. Atau misalnya kalau kita cerita-cerita kita punya bisnis gitu ya. Kita punya usaha kita ini itu juga merupakan suatu entitas karena dia itu punya visi misinya, punya tujuannya kenapa dia ada di sini gitu. Nah, pengertian entitas itu yang akhirnya tuh begitu aku kenal kelas dari Talk to the Entities ini, oh ternyata itu sangat lebar ya gitu. Pengertian entities tuh sangat lebar. Itu sih Mbak Siska. Oh, oke. Nah, itu sebelum kelas atau setelah mengambil kelas, Mbak Lucy? Oh itu setelah ngambil kelas tuh. Tapi ya itu kalau kamu nanya ke aku, apa pengertian entitas sebelum ikut kelasnya? Itu Ya, saja. itu unit bisnis entitas tuh. I Oh, never thinking entitas as a goals. nah, sekarang kesadaran apa yang membuat Mbak Lucy itu akhirnya, oke, this is the class that I'm going to take. This is the class that I'm going to follow. Kesadaran apa? Kan itu bisnis kan, dan akses itu gambarnya aja udah beda banget gitu loh dengan point of view tentang bisnis. Kenapa kok Mbak Lucy mengambil kelas itu? Ya, nah karena entitas yang masuk di dalam apa ya, akses kan nggak main definisi gitu ya, tapi yang tercakup gitu di dalam entitas itu kan nggak hanya pemahaman aku bahwa entitas adalah part of the business gitu ya, tapi juga ada kayak eh, energi energi yang lain yang termasuk di dalam entitas itu sendiri gitu, dan which is memang di dalamnya itu ada people entities, orang-orang yang sudah meninggal tapi mereka stuck gitu ya. Nah, sejujurnya sih ketika aku memilih akhirnya ngambil kelas ini karena em, aku punya sensing ada beberapa people entities yang stuck gitu ya. Ya mungkin kalau bahasa sehari-harinya ada ghost lah gitu, yang stuck dan ingin berkomunikasi gitu sama aku gitu. Karena eh, nggak jarang dapat mimpi yang ceritanya jelas banget. I see. Nggak jarang dapat mimpi yang isinya adalah pesan Hmm. gitu.
Dan dari waktu sejak kecil pun gitu ya, aku sadarnya adalah sekarang. Jadi waktu kecilnya aku nggak sadar. Ketika kecil pun pengalaman yang timbul gitu ya, bahwa em, aku lebih sensitif terhadap energi-energi yang tak kasat mata itu gitu. Contohnya pada suatu situasi tertentu gitu, aku bisa melihat ada kelebat bayangan hitam misalnya gitu. Udah gitu terus kalau misalnya ya waktu itu lagi pameran keris, aku ingat banget. Aku datang ke suatu pameran keris gitu ya, baru jalan di lobinya gitu, tiba-tiba kok pandangan mata jadi kabur ya. Terus kabut blek 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 gitu. Nah, ada sensasi kayak begitu tapi aku neglect kayak ya udahlah kalau kata orang biasa kayak gini, ya udah aja nggak apa-apa tanpa pernah mengakui kalau itu adalah sebuah kemampuan. Yes, karena Nggak waktu itu ngerti, belum tahu kan, nggak ngerti. nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, em, setelah kenal si akses ini gitu ya dan memahami bahwa ada eh, potensi atau ability di daerah itu dan ngerti ada kelas talk to the entities gitu ya. Oh, oke deh, aku pilih deh, aku ikut kelas ini. Nggak tahu apa yang dipelajarin sih gitu karena pertama kali masuk kelas ini gitu ya, informasi yang diketahuinya kan masih terbatas juga gitu kan ya. Salah satu yang terkenal gitu ya dari talk to the entities itu kan adalah gimana mengclearing gitu. Iya kan? Iya, Iya kan? Maksudnya kalau belajar akses talk to the entities tapi nggak di apa namanya kita nggak dapat pemahaman yang apa korek gitu kan ya. Kita ngertinya talk to the entities itu adalah clearing 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 ini clearing gitu kan. ikut mengusir, mengusir. Karena eh, pandangan kita ini atau story-story yang kita buat ini membuat kita takut jadi setiap kali tahu oh ada ini aku harus usir Ya. gitu. Nah ini kelasnya kelas untuk mengusir. Ternyata setelah masuk kelasnya is totally different ya, Mbak ya. Oh, it's totally different. Kelasnya ternyata totally different gitu. Bahwa ternyata kenapa inilah judulnya? Kenapa sih judulnya Talk to the Entity instead of Clear the Entity gitu? Karena talk itu it's a conversation, Yes. it's a communication di situ. Dan clearing is just one of them Yes. gitu. Itu yang aku dapat kayak gitu tuh Mbak Siska. Ya. Terus Mbak Lucy, ada anggapan orang nih, ini musrik. What do you think? Kan ngobrol sama entitas musrik. Ngobrol sama hantu. Berhubungan dengan dunia itu. Iya, iya betul betul. Karena kan kita memang banyak banget gitu ya. Dari kita kecil, society kita, ruangan keluarga kita gitu ya, dengan pandangan dan ajaran agama yang diturunkan secara turun temurun gitu ya. Em, Kalau kita misalnya ada komunikasi atau bekerja sama gitu ya dengan hantu-hantu gitu, itu kita dianggapnya itu melakukan pemberhalaan gitu kan ya. Nah, di Talk to the Entity ini gitu ya, ini yang mungkin kalau menurut aku ya, yang bisa menjadi tambahan perspektif untuk teman-teman yang baru gitu dan belum pernah kenal ini gitu ya. Ini beda loh sama perdukunan loh. Iya, beda banget. Beda banget. Karena kalau di perdukunan tuh em, satu dukunnya itu memberikan perintah kepada entitasnya untuk melakukan sesuatu yang dia mau gitu kan. Yang Nah, dukunnya mau. yang dukunnya mau gitu. Nah, kalau di talk to the entities ini ya enggak ya, maksudnya kita respecting, appreciating them as infinite being gitu ya, as an energy gitu. Mereka tetap kita respect, mereka tetap punya free will. Mereka choose mau di clearing ya di clearing gitu. Mereka choose apa namanya untuk memilih hal yang lain itu juga kita bebaskan gitu kan ya kepada para entitas ini gitu. Dan justru sebenarnya kalau dibilang musyrik em, enggak ya. Kalau aku tuh memahaminya gini, kita memang belum tahu ya dengan kacamata kita sebagai manusia hari ini ya. Habis ini kita meninggal gitu,
kita belum tahu kita jadi apa dan bagaimana dan mengapa gitu kan ya. Ajaran agama memang kasih tahu ketika jiwa meninggalkan tubuh gitu ya, itu akan ada prosesnya untuk menuju ke surga gitu. Aku rasa hampir di setiap agama gitu ya, nggak ujuk-ujuk langsung surga atau neraka gitu. Karena kan di agama yang aku anut sekarang juga itu ada yang istilahnya namanya api penyucian dan segala macam gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata gitu ya, jiwa-jiwa gitu yang sudah meninggalkan tubuh ini gitu ya, mereka ingin continue gitu ya, tapi mereka masih stuck dan mohon bantuan sama kita-kita manusia yang masih ada di bumi ini gitu. Dan kita tolak mereka padahal mereka mencari bantuan, aku pengen move on. Aku nggak mau stuck di sini gitu. Nah, menurut aku sih disitulah kita menjadi sebuah gifting gitu ya, buat energi, buat planet ini, buat dunia ini gitu ya, dengan membantu mereka untuk bisa memilih yang lebih ease gitu buat mereka gitu, daripada ya nggak musrik lah gitu, karena kita tidak tidak apa ya, kita tidak memaksakan kehendak gitu atas mereka. Itu sih kalau aku melihatnya begitu ya Mbak Siska. Dan kita tidak memanfaatkan mereka untuk keuntungan kita pribadi. Betul, Ya. betul, betul. Dan instead of asking them to help us, we accommodate them how they can choose something else, isn't it? Yes, betul. Iya, karena lucu kan maksudnya. Gimana kalau misalnya ternyata yang ngetuk-ngetuk pintu kita gitu ya, yang mungkin kita bilang itu ngegangguin kita gitu ya, itu adalah misalnya orang tua kita yang udah meninggal gitu, Iya. minta tolong gitu kan, atau enggak dia cuma mau say sorry gitu kan, udah gitu Ya, terus kita usir-usirin gitu. Terus gimana juga kalau dia mau datang bawa surprise gitu kan, dia, aduh aku teh harus ngomong sama anak aku si Lucy gitu, aku teh lupa, aku teh nyimpen emas 1 kilo di lemari sebelah bawah, terus udah gitu kita tolak-tolak gitu kan, gimana? atau nggak cuma mau say sorry ya Mbak ya? Oh iya. Jadi memang kelas Talk to the Entities ini memang sangat berbeda dengan anggapan banyak orang mengenai hantu-hantu dan segala macam, dan musrik itu jauh-jauh ya Mbak ya? Jauh. Jauh, jauh Jauh. banget, jauh banget, jauh banget. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa Mbak Lucy memilih kelas Talk to the Entities bersama Dr. David? Ya, ya ini menarik sih, ini menarik sih. Jadi kalau sejak aku kenal akses gitu ya, sejak kenal akses consciousness, dan aku choose untuk terus developing myself lewat kelas-kelasnya gitu ya, aku terbiasa menanyakan asking question sebelum pilih kelasnya gitu. Untuk Jadi semua kelas ya Mbak ya? untuk semua kelas. Eh, Waktu mau ikut kelas Talk to the Entities ini gitu ya, aku punya 3 pertanyaan. Aku punya 3 pertanyaan dan I just let it flow. Udah gitu, ya udah satu persatu semuanya datang gitu, kasih possibilities-nya, kasih oh yang ini, yang ini, yang ini. Pertanyaan pertama adalah, oke, saya memilih untuk belajar kelas Talk to the Entities. Kelas Talk to the Entities yang mana yang bisa berkontribusi untuk saya? Kelas ini tuh definisinya juga luas. Kelas ini tuh adalah siapa fasilitatornya, siapa peserta yang masuk di situnya gitu. Jadi aku bertanya ini kelas yang mana yang akan uh, help me or assist me to learn about this talk to the entities gitu. Dan dari semuanya ya akhirnya ke pop. Oh iya nih ada nih kelasnya Dokter David gitu kan ya. Awalnya si dokter pertamanya bikinnya cuma di Bandung kan. Yes. Udah gitu baru sebulan kemudian ke Jakarta. Aku tunggu deh gitu. Aku tunggu hadirmu. Aku tunggu deh. Nah, karena itu juga nyambung pertanyaan nomor kedua gitu. Aku bertanya, jadwal mana yang pas?
jadwal mana yang pas, karena kan aku punya kegiatan reguler gitu kan setiap hari mingguannya gitu, dan nggak bisa semudah kayak tiba-tiba weekdays apa, nah itu kan nggak bisa kan. Nah aku juga asking jadwal mana yang paling gitu kan. Nah terus yang menarik yang ketiga gitu ya, kalau kalau pertanyaan ketiga ini aku bener-bener no expectation, aku tanya, oke, kalau nomor satu udah ada jawabannya, nomor dua udah ada jawabannya, pastikan ya uangnya ada nih untuk ikut kelas ini. I ask the money to contribute, datang nggak tahu terserah dari mana ya. Pokoknya Wow. datang deh untuk bayar. Dan semua tiga-tiganya dapat. Wow. Dan Gitu. itulah akhirnya. Yes, yes. Wow. Iya, ya. Asking that three, dan akhirnya itu yang ngelit sampai di kelas Talk to the Entity-nya Dr. David. Wow. When you choose ya, Ya. universe has your back. Yes, that's correct. Wow. Keren. Terus setelah belajar 2 hari sama plus intro ya, berarti 2,5 hari ya. 2,5 hari bersama Dr. David. Apa sih yang keren Mbak dari kelas Talk to the Entities ini? In your Nah, yang kerennya itu banyak ya. Yang kerennya itu banyak. Ini kalau diceritain yang kerennya artinya ngebocorin kelasnya dong, Bu. nggak apa-apa dikit teaser. Yang kerennya tuh banyak gitu. Jadi nomor satu gitu ya, kita memahami seberapa besar entitas itu. Bahwa entitas itu gitu ya, kalau dulu kita waktu sekolah gitu ya, belajar ada yang namanya Animalia Kingdom, Plante Kingdom gitu ya. Ini ada yang namanya Spirit Kingdom gitu. Dan yang selama ini kita pikir sebagai ghost gitu ya, yang stuck, yang pengen ngobrol sama kita, oh wow, it is like a small part. It is like a very small part. Dan there's a lot of entitas lain gitu yang itu ternyata always contributing to us dan kita tidak pernah acknowledging itu. Wow. Yes. Perspektif kita dibukain banget gitu di situ, dan there's no point untuk takut gitu di situ gitu ya. Karena it's been always there for us gitu. Dan itu salah satunya yang keren di situ. Terus kalau menurut aku yang keren lagi adalah kita itu di kelasnya Talk to the Entities itu diajarin juga how to communicate gitu ya, how to talk. Namanya juga judul Talk to the Entities gitu. Karena talk ini luas gitu ya, dari communication-nya, clearing-nya gitu, corporation-nya, receiving-nya, itu semua tuh diajarin di situ how to-nya, dan juga di dalam kelasnya ada prakteknya, itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak praktekin gitu ya, kalau kita datang ke kelas cuma dengerin aja gitu, cuma ngeliatin temennya, oh kayak gitu, tapi kitanya nggak involve, kitanya nggak berlatih gitu di situ gitu ya, ya kalau menurut aku sih jadinya nggak berguna ya gitu, Betul. cuman cuman datang ke kelas sekedar information aja gitu, tapi kita nggak bisa praktek lah gitu. Itu yang kalau menurut aku keren di kelas ini, juga kita belajar how to communicate-nya. Gitu. Itu penting gitu, karena kan itu sesuatu yang aku sih nggak pernah ngelakuin itu ya. Jadi dapat kesempatan untuk practicing di situ, berlatih di situ, lalu dikasih tahu, oh iya bisa dipakai dengan cara begini, begini, begini. Itu jadi jauh lebih memudahkan sih kalau menurut aku itu. Itu And yang keren di situ. it is really contributing in your daily life, isn't it? Yes. Can you please tell Yes. us more about that? I mean, the contribution that you get for your daily life. Ya, ya. Nah, titik di mana Talk to the Entities ini tuh aku bener-bener embrace banget gitu ya. Sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang bukan musyrik gitu kan ya. Itu adalah ketika aku kita tuh praktek di dalam kelas TTI beginning ya gitu ya. Kita praktek for a communication di situ kan. Nah,
pada saat itu ketika aku doing the session gitu ya, yang datang, entity yang datang itu adalah almarhum papa aku yang sudah meninggal mungkin 20 tahun lebih gitu ya. Dan aku masih have like a unfinished business dengan beliau gitu karena ada kekecewaan, masih ada rasa marah gitu ya. Ada blamingnya aku ke dia gitu ya. Nah, ketika almarhum papa hadir gitu di situ, aku wow, aku nangis luar biasa loh. karena ternyata beliau itu tuh hadir tuh, now you ready. Yes. I've been trying to reach you Wow. after I die because I know we have unfinished business and it hurt you. I don't want that gitu. Aku mau, my dad say that aku mau kalau anakku ini tuh ya bisa terus continue move on dan gak stuck dengan hal yang gak selesai gitu ya di masa lalunya gitu kan. That is where I got that communication. I have a conversation. Aku dapat, oh wow ternyata semua yang terjadi tuh begini gitu. Itu it's very intense energy pada saat itu di kelas dan difasilitasi sama Dr. David itu sangat very very contributing gitu karena what Oh, more than 20 years I limit myself like this dan bisa selesai dengan urusan 15 menit benar-benar be open gitu ya, be vulnerable, having a conversation gitu dengan entity gitu ya tanpa prejudice gitu sehingga ternyata wow ketika kita receive banyak banget ya yang itu tuh nurturing banget gitu ke hidup kita gitu. Bayangin coba kalau kalau aku tetap dengan pandangan aku, ini kelas musrik gitu. iya. Ternyata ternyata 20 tahun dia juga stuck pengen move on tapi nggak bisa move on karena anak perempuannya belum mau ngomong gitu. Dan Itu belum siap waktu yes, itu. yes. Nah, itu di titik itu akhirnya aku realize wow, talk to the entity ini facilitating a freedom banget ya. Freedom yang ada di dunia dan juga freedom yang udah ninggalin dunia. Jadi dua-duanya. Yes. Nah, makanya realizing that, aware on that gitu, ya udah aku decide continue setelah kelas kan kita ada kelas business hour ya. Aku continue ikut kelas di business hour itu to keep practicing. Dan ketika udah practicing itu gitu ya, di daily life gitu ya, di daily life aku tuh jadi aware gitu ya. Ada beberapa saat gitu ya yang tadinya kita oke-oke aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mood berubah. Yes. Tiba-tiba sakit kepala. Nah, iya, tiba-tiba mood berubah. Kayak, oke, semangat nih ya, lagi mau kerja. Oke, hari ini aku mau nyelesain ini, karena pengen create ini, gitu misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan ketika kita lagi semangat-semangatnya kayak, Langsung aduh ngedrop. aku kok males ya, ini tuh apa sih aku nggak suka banget nih. Ini tuh bukan aku, tapi ini tuh, aduh kayaknya aku gitu. Itu yang aku sadari sih, Yes. bahwa ketika ups and down mood dan segala macam, not necessarily itu sebenarnya punya aku. Bisa jadi itu aku menyadari ada energi di sekitar aku, yang energinya itu lagi ada di state yang gak asik. Iya. Dan Mbak Lucy tangkap. Yes, dan aku tangkap ngek gitu. Terus kalau sebelum belajar talk the entity, aku judging myself. Yes. Aku bilang adalah, aku tuh benar-benar gak konsisten ya orangnya ya. Aku tuh mending gak persisten gitu. Moody banget. Moody teh Iya. jelek tahu. Moody teh gak profesional. Yes. I judge myself Mhm. sebagai orang yang moody, emosinya naik turun gitu. Dan ternyata itu sebenarnya aku ya menyadari, oh ada energi dari entitas yang energinya moodnya kita bilang gak asik, ya karena dia stuck di situ. Yes. Dia minta kontribusi
bisa dibantu apa ya gue ya, biar gue lebih enak nih gitu. Itu sebenarnya cuma signal ngasih tahu kayak, hey, I require your assistant Lucy gitu. Itu kontribusi terbesar from my di daily life yang aku terima ya sejak ikut kelas Talk the Entities, karena aku jadi kayak yang I'm always okay. Emang aku menyadari aja. Oke, kamu butuhnya apa? Aku bisa bantu begini. Kamu oke atau enggak? Gitu. Itu Mbak Siska enaknya gitu. Jadi nggak blaming ke diri lagi sendiri gitu. Dan itu masalah mood yang naik turun bisa terselesaikan akhirnya kan? Karena kita tahu itu Yes, butuhnya kita. Yes. betul, betul, betul. Dan itu sekejap langsung hilang. Mm-mm. Wow, keren sekali. Oke, Mbak Lucy, di luaran sana tuh ada banyak orang yang sebenarnya terpanggil. Mereka tahu, mereka aware terhadap banyak hal. Mereka perceive banyak hal, tapi ketika mendengar kelas Talk the Entities, banyak yang maju mundur juga. Is it worth it? Is it apa? Apakah emang aku benar-benar perlu ini? Apakah aku emang benar-benar sudah choose ini gitu? Sebagai seorang yang sudah mengikuti kelas itu, what will you say? Keraguan-raguan tidak akan pernah membawa kita kemanapun. Keren. Yes. Keraguan, iya. Jadi untuk teman-teman semua gitu ya yang menyadari, masih mencari dan juga sedang menimbang-nimbang gitu ya Bu Siska ya untuk ikut kelas ini atau nggak ikut kelas ini gitu. eh Kalau saran aku adalah dipilih, milih gitu, milih dan dibuka cara pandangnya gitu ya. Kalau misalnya memang ya wajar karena dunia masyarakat kita seperti ini gitu ya. Mitosnya banyak banget gitu kan ya. Mitosnya banyak banget. Em, tapi yang perlu disadari adalah ya mitos itu hanya mitos gitu. Itu bukan sesuatu hal yang mutlak, itu terbentuk karena story, karena ini menarik sih. Ini menarik sih. Em, kalau memang yang namanya hantu, let's say misalnya gitu ya, mutlak bentuknya itu adalah misalnya Kunti gitu. Kenapa nggak ada Kunti di Amerika? Adanya cuma di Indonesia. Yes. Nah, kalau misalnya eh vampir gitu ya. Kenapa nggak ada vampir ganteng di Indonesia? Kenapa kenapa nggak ada vampir ganteng di Indonesia? Itu adalah kalau kita mau menyadarinya dengan kacamata yang berbeda gitu ya. Jadi cerita-cerita tentang kayak vampir lah atau misalnya local ghost gitu kan ya. Atau mungkin kalau di mana di Meksiko apa namanya El Chupacabra. Itu existed ya karena story yang terbentuk di masing-masing daerah-daerah tersebut gitu. Nah, gimana sebenarnya tanpa melabeli ini adalah vampir, ini adalah mungkin misalnya Kunti atau ini adalah El Chupacabra. Gimana kalau tanpa melabeli itu semuanya itu adalah sebenarnya basically adalah cuma sebuah energi. Yes. Semua adalah energi. Yes. Nah, dengan demikian, dengan kita pakai kacamata perspektifnya seperti itu akan lebih memudahkan kita untuk milih kelas ini gitu. Karena kelas ini bukan, sekali lagi, ini bukan kelas musyrik gitu ya, tapi ini adalah kelas di mana kita bisa berkomunikasi dengan energi itu lebih baik gitu. Dan memang apa melihat sesuatu dari perspektif lain itu membutuhkan willingness. Apakah bersedia untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektif lain? Interesting point of view yang lain. Betul, betul, Ya. betul, betul. Wow, keren sekali Mbak Lucy. Thank you so much. Terima kasih juga Siska. Semoga yang memang memilih untuk lebih berkesadaran akan segera memilih. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih.
It's okay. Yes. Yes. Nah, ini Yes. sarannya teman-teman kalau misalnya memang masih consider menimbang-nimbang gitu ya. em, Nanti kalau Mbak Siska mungkin ada announcement kelas-kelas taster, please do come. Yes. Please do come karena di situ akan lebih jelas gitu. Kelas Talk to the Entities itu isinya seperti apa. Jadi teman-teman pun nggak perlu apa namanya, you come and you understand it by yourself gitu, tanpa harus mendengarkan mungkin story-story dari orang lain gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada announcement untuk free tasternya dari Mbak Siska, menurut aku ikut dan bertanyalah di situ gitu, karena itu akan lebih memudahkan lagi teman-teman untuk bisa memilih untuk ikut kelas Talk to the Entities ini. Oke, thank you Mbak Lucy. Oke, terima kasih banyak Mbak Lucy untuk hari ini. Saya rasa cukup sekian. Lain kali kita wawancara lagi untuk kelas-kelas lainnya. Yeay, dengan senang hati. Terima kasih Siska. Thank you. Dadah. Thank you.